It makes you do bad things. Parents and always stayed on the road. Other forms to torment. Scene kemudian menampilkan sosok seorang ibu Nolan bernama Barry yang tinggal di sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Saat mendengar suara kodok, ia yang tengah membutuhkan persediaan makanan berusaha menangkapnya. Sayangnya, suara itu hanyalah jebakan dari iblis yang berniat menyentuhnya. Tak lama setelah itu, Barry membangunkan kedua anaknya yang masih terlelap bersama anjing kesayangan mereka. Samuel, kakak Nolan, langsung melakukan push-up sebelum beraktivitas. Ia pun mengingatkan Nolan bahwa satu sentuhan dari iblis bisa membuat mereka saling membunuh. Meski semua itu tidak akan terjadi selama mereka tetap terhubung dengan rumah mereka yang terbuat dari kayu suci. Usai membersihkan diri dan sarapan seblak dari persediaan musim dingin, mereka bersemangat menyambut musim semi untuk mencari persediaan makanan baru. Terlihat mereka mengikat tubuh dengan tali yang terhubung ke rumah, sebab mereka percaya hal itu dapat melindungi dari pengaruh iblis. Sebelum berangkat, keluarga itu pun bersumpah untuk tidak pernah melepaskan tali dalam kondisi apapun. Never let go. It was already bad. Dalam perjalanan, Barry sempat melewati makam kedua orang tuanya, sementara Nolan tampak senang ketika melihat sang kakak berhasil mendapatkan seekor tupai. Mereka terus mencari sumber makanan lain, entah itu kodok, ulat, atau lumut. Walau ruang gerak mereka sangat terbatas oleh panjang tali. Setelah menelusuri cukup jauh, Nolan mencoba memanjat pohon kecubung untuk mengambil telur di sarang burung. Tetapi sayangnya telur itu sudah tak ada. Sesampainya di bawah, ia melihat satu telur utuh tergeletak karena gagal makan enak. Setelah menenangkan Nolan, keduanya memutuskan untuk kembali. Namun di perjalanan, mereka terlibat adu mulut hingga akhirnya Samuel terjatuh ke jurang kecil dan talinya terlepas. Karena panik, Nolan segera meniup peluit darurat untuk memanggil ibunya. Barry yang mendengar segera berlari dengan penuh cemas. Untung saja, ia berhasil menyelamatkan kedua anaknya dan kembali mengikatkan tali ke tubuh mereka menghindari serangan iblis. Setibanya di kabin, Barry yang khawatir iblis telah mempengaruhi anak-anaknya mengecek mereka dengan berdoa di atas kayu keramat. Setelah memastikan keduanya aman, ia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan penuh penyesalan, Nolan mengaku bahwa Samuel jatuh karena dirinya hampir terhasut oleh iblis. Barry lantas menegaskan bahwa semua itu hanyalah tipu daya iblis untuk membuat mereka saling lukai. Sambil mengobati luka Samuel, Barry menceritakan bahwa iblis kini menyerupai sosok nenek mereka, tetapi memiliki lidah seperti ular. Selama ini, kedua anaknya memang tidak pernah melihat wujud asli iblis tersebut, melainkan hanya mendengar suaranya saja. It's trying to scare me. It looked like this time. I think it's broke. Di malam harinya, ketika mereka makan malam dengan seblak ceker tupai yang berhasil didapat Samuel, sang ibu kembali berbagi kisah. Ia pernah berjumpa dengan seorang gadis yang meminta tolong karena terjebak di dalam lubang. Namun Barry tidak menolongnya, karena curiga gadis itu hanyalah penyamaran iblis. Seiring waktu, iblis semakin membuatnya goyah dengan menampakkan jasad gadis tersebut,
yang membusuk hingga tinggal tengkorak. Barry pun kembali menegaskan bahwa iblis sangat sabar sekaligus manipulatif. Satu sentuhan tanpa pelindungan tali dan segalanya akan berakhir. Scared. Crying out for you. I had to keep telling myself that it wasn't real. Enough time goes by. Wondering why she was still up. Without a robot. Malam itu, Nolan disuruh oleh Barry untuk berdoa di sebuah basement kecil yang mereka anggap suci. Barry mengingatkan bahwa basement kayu tua peninggalan nenek yang digunakan membangun kabin akan selalu menjaga mereka dari pengaruh iblis. Setelah Nolan selesai, giliran Samuel yang diminta melakukan hal yang sama. Samuel pun menegaskan bahwa semua itu terjadi karena sentuhan iblis. Nolan lalu bertanya lagi, mengapa anjing mereka baik-baik saja tanpa tali? Dengan optimis, Samuel menjawab bahwa iblis tidak peduli pada binatang. Akhirnya Nolan pun terlelap meski masih dihantui tanda tanya. Mama never lied to us. I didn't mean for it to happen. Di tengah malam, Barry yang sedang duduk sendirian di luar tiba-tiba didatangi oleh iblis yang menyerupai mendiang suaminya. Sosok itu terus menghasut, mengatakan cepat atau lambat Barry akan putus asa dan kelaparan akan memaksanya memakan kedua anaknya sendiri. Namun Barry tak mendengarkannya dan memilih untuk masuk. You ain't got no plan. Then you got to tell them who you really are. What's your plan? I wanna make you eat your babies. Or would you rather watch them starve? Damn! Damn! Keesokan harinya, Barry bersama Nolan tampak sibuk menanam di rumah kaca sebagai usaha setelah semua tanaman mati saat musim dingin. Dalam perjalanan pulang, Nolan yang penasaran bertanya apakah masih ada orang lain di luar sana. Tetapi ibunya menegaskan bahwa semua manusia telah mati dan hanya merekalah yang tersisa. Karena itulah iblis terus mengincar mereka agar umat manusia benar-benar tak ada. It will make us kill each other. And that's everything. What will happen? We're the world now. Waktu pun berlalu. Hari-hari mereka lalui dengan cadangan makanan semakin menipis. Sementara hewan-hewan masih belum muncul, pertanda dampak musim dingin belum juga berakhir. Mereka kemudian mendengar musik yang memang Barry jatah 1 bulan sekali. Barry berusaha tegar meski khawatir. Ia tetap memeluk kedua anaknya dengan penuh harapan. Namun masalah kembali muncul ketika lagi mandi. Nolan kembali mengalami tidur sambil berjalan yang membuatnya kaget. Barry yang panik segera memasangkan gelang kaki agar Nolan bisa terbangun jika hal itu terjadi lagi. Keesokan harinya, Barry mencoba memperpanjang tali demi mencari hewan buruan. Ia sempat bersemangat setelah mendengar suara burung gagak, tetapi segera sadar bahwa itu hanyalah halusinasi. Kesal karena perburuannya selalu digagalkan oleh iblis, ia akhirnya terpaksa membawa kulit pohon kecubung untuk dijadikan sebagai keripik. Meski alat dan keras, mereka yang kelaparan tetap memakannya, karena itu satu-satunya yang bisa mereka makan sekarang. Untungnya semua itu hanyalah mimpi. Nolan terbangun dengan keadaan sudah di luar rumah. Ternyata Nolan kembali mengalami tidur berjalan. Ia panik saat menyadari dirinya tanpa tali. Tetapi untunglah Barry sempat datang dan menariknya sebelum disentuh oleh iblis. Usai kejadian itu, Nolan segera dipaksa masuk kembali ke basement suci untuk dinetralisir. Dalam basement itu, Nolan ketakutan sampai mengompol. You feel the darkness go away. Setelah kembali masuk ke kamar,
Nolan yang mulai ragu merencanakan untuk melepas tali dan mencari kehidupan bebas. Namun Samuel mengingatkannya, itu akan sangat berbahaya. Did you see that? Once we find something new, I can let go of the rope. It's too dangerous. Keesokan harinya, Barry mengeluarkan kamera simpenannya dan menjelaskan fungsi kamera kepada kedua anaknya yang memang sama sekali belum pernah melihat dunia luar. Namun situasi semakin sulit ketika dalam obrolan santai itu, Barry menyampaikan rencana bertahan hidup yang mengejutkan. Ia mengatakan jika persediaan makanan tidak segera ditemukan, mereka bisa mati kelaparan dalam hitungan hari. Satu-satunya cara adalah dengan mengolah daging anjing kesayangan Nolan. Mendengar itu, Nolan jelas menolak mentah-mentah. Ia bersikeras bahwa masih ada orang selamat di luar hutan, sehingga mereka seharusnya mencari jalan keluar, bukan pengorbanan anjing itu. Namun Barry kembali menegaskan bahwa dunia luar sudah dikuasai oleh iblis, dan di sanalah letak bahaya sebenarnya. But we can't feed ourselves. How are we gonna feed the dog? I hate you. I hate both of you. I hate this house. Pertengkaran hebat pun terjadi. Nolan yang kecewa memilih pergi bersama anjingnya. Namun Barry menyusul dan mengambil paksa anjing manis itu. Barry membawanya ke rumah kaca dan mengucapkan terima kasih kepada sang anjing karena telah melindungi keluarga mereka. Meski berat, ia terpaksa menjadikannya makanan. Ajaibnya, anjing itu duduk pasrah seolah mengerti, seakan rela berkorban demi keluarga Barry tetap hidup. Namun tepat pada saat akhir hidup sang anjing, Nolan datang dan menolak keyakinan ibunya. Ia berteriak bahwa iblis yang diceritakan oleh Barry tidak pernah nyata. Demi melindungi anjingnya, Nolan nekat memotong tali menghubung dan mengurung ibunya di dalam rumah kaca. Barry yang panik pun memohon agar Nolan membukakan pintunya, sebab jika iblis berhasil menguasai tubuhnya, ia bisa dipaksa membunuh kedua anaknya. Barry berusaha sekuat tenaga keluar dengan memecahkan kaca, namun tak lama iblis pun datang. Iblis itu bergembira karena rencananya hampir berhasil. Akan tetapi Barry yang tidak ingin dirasuki iblis memilih jalan terakhirnya. Dengan nekat ia mendorong lehernya sendiri dengan pecahan kaca agar tubuhnya tidak dijadikan sebagai wadah untuk makhluk tersebut. Put poison in my food. Sementara di luar, Samuel sedang berusaha keras menyadarkan Nolan dan menyelamatkan ibunya. Dan betapa terkejutnya Samuel saat mendapati ibunya sudah terbujur tak bernyawa. Beberapa hari setelah kematian sang ibu, anjing mereka terlihat ketakutan dan tak lagi menggubris panggilan Nolan. Sementara itu, Samuel tampak lemah seperti orang sakit akibat berhari-hari tanpa asupan makanan. Nolan pun berusaha menguatkannya dengan doa. Bahkan ia berjanji tidak akan membiarkan kakaknya mati sebagai bentuk penebusan dosanya kepada sang ibu. Keesokan harinya, Nolan memutuskan untuk memperpanjang tali untuk pergi sejauh mungkin secara pertolongan karena firasatnya yakin jika masih ada kehidupan di luar. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di jalan raya dan berusaha memanggil bantuan. Namun jalan itu begitu sepi. Ketika kembali ke kabin, ia justru bertemu dengan seorang pendaki bernama Cole yang sebelumnya mendengar teriakannya. Nolan menjelaskan bahwa dirinya dan Samuel kelaparan hingga Cole dengan tulus menawarkan perbekalan. Namun suasana berubah menegangkan saat Samuel muncul sambil menodongkan panah crossbow dengan tatapan kosong. Karena dari lahir, mereka berdua belum pernah melihat orang luar. Samuel mengira Cole adalah iblis penyamar. Nolan sempat mencegahnya, akan tetapi Samuel yang keras kepala justru menembak perut Cole. Dengan luka parah, Cole pun berlari dan berusaha menghubungi polisi. Merasa penasaran, Nolan mengikuti darah Cole yang bercucuran. Namun bukannya menolong, ia malah merebut tas milik pendaki itu. Akhirnya, Cole pun tewas sia-sia. Nolan pun terkejut sekaligus lega saat mendapat tas itu berisi banyak makanan. Ketika Samuel datang, Nolan menyebut makanan tersebut pemberian Cole.
namun Samuel tetap yakin kalau adalah iblis. Pertengkaran keduanya pun semakin memanas. Nolan percaya jika ibunya berbohong dan sebenarnya masih ada kehidupan di luar sana. Namun Samuel menolak. Ia bahkan tidak mau makanan dari Cole meski tubuhnya sudah sangat lemah. Please stay home with Mama again. Over again. Just try it. Namun malam harinya, Samuel yang kelaparan akhirnya tak tahan. Ia memakan perbekalan Cole dan mendapati sebuah foto Cole bersama putrinya yang membuatnya menyesali perbuatannya. Rasa bersalah itu semakin kuat saat ia seolah melihat sosok ibunya di rumah kaca. Samuel terus berlari mengejar Karen dengan tali tubuhnya. Keyakinan Samuel mulai goyah hingga akhirnya ia melepas talinya. Ia meyakinkan diri bahwa iblis tidak pernah ada, namun kenyataan berkata lain. Iblis ternyata benar-benar hanya mengincar keluarga mereka. Karen berubah menjadi sosok mengerikan dan menyerang Samuel. Di rumah, Nolan kaget saat menyadari tali Samuel terlepas dan mendengar suara kakaknya dari hutan. Ia pun bergegas mencari, namun ia malah menemukan Samuel sudah di kamar. Keadaan justru semakin janggal. Nolan saat mencoba mengajaknya berdoa. Nolan pun terkejut mendapati Samuel sudah dirasuki oleh iblis. Samuel pun mencoba membunuh Nolan dengan parang. Namun, Nolan berhasil menghindar. Keadaan pun semakin kacau ketika Samuel mengurung Nolan, sedangkan ia keluar dari jendela dan membakar rumah itu. Di luar, Samuel dengan santai berfoto selfie dengan kamera ibunya dengan background rumahnya yang terbakar. Sementara di dalam, Nolan masih berjuang menyelamatkan diri. Di tengah api yang berkobar, iblis kembali muncul dengan wujud menyerupai sang ibu untuk menghasut Nolan. Namun, ia berhasil menyadari tipu muslihat itu dan akhirnya mengurung iblis bersama dirinya di basement suci. Beberapa saat kemudian, Nolan ditemukan oleh tim SAR yang datang setelah melihat kobaran api dari hutan. Meski dalam keadaan linglung, ia merasa lega melihat Samuel berhasil diselamatkan. Kini Nolan yakin kakaknya telah terbebas dari cengkraman iblis. Dan mereka pun mulai melihat sebuah kota pertanda mereka benar-benar selamat. Namun di akhir film, kita diperlihatkan hasil foto Samuel yang menunjukkan ada tangan sang iblis, membuat tanda tanya. Apakah iblis itu benar-benar ada atau hanya halusinasi ibunya saja yang depresi dan mengurung anaknya di hutan? Lalu, apakah itu film pertama